Entah sampai kapan, teman-teman PDIP tetap akan menghajar Pak Jokowi. Nah, kali ini kita bersyukur ada orang seperti Ade Armando yang kemudian mendebat juru bicara PDIP, Guntur Romli. Bagaimana? Kita akan lihat langsung videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini ya guys. Dalam konteks perlawanan ya terhadap kriminalisasi politik, maka Mas Hasto juga memiliki cara untuk melakukan perlawanan, termasuk dan dalam konteks pemberantasan korupsi. Tadi saya menyampaikan ketika kasus korupsi itu hanya tebang pilih, ya, hanya tajam kepada PDI Perjuangan, padahal bukti-bukti yang ada di pengadilan fakta hukum itu nggak ada. Nah, tapi tumpul kepada yang lain, maka waktunya kita bisa bongkar-bongkaran kasus korupsi yang benar-benar melibatkan pejabat negara. Ini skandal pejabat nih. Mau rujuk nih, artinya itu kasus korupsi ya? Kasus nggak ada kaitan korupsi, sama keluarga. Penyalahgunaan, kewenangan, kemudian juga penggunaan hukum sebagai alat untuk membunuh, menyerang lawan. Jadi bukan aib pribadi dalam artian bahwa kehidupan pribadinya, bukan PDI ya? Perjuangan tidak tertarik untuk bicara isu-isu personal dan isu-isu pribadi seseorang. Tapi kita mau fokus benar-benar, kalau ini adalah serangan politik, maka ini kita akan bisa melakukan perlawanan politik. Kemudian kalau ini isu hukum, kita juga bisa melakukan perlawanan hukum. Dan itu semuanya baik. Dan itu semuanya terkait dengan kasus hukum yang pembuktiannya PDI Perjuangan punya. Mr. Dab selection Korean spicy chicken. Sedapnya Korea banget. Bukti-bukti itu ada di Mas Hasto. Iya. Kemudian juga videonya juga ada di Mas Hasto. Lebih dari satu kasus. Ya, dan itu juga beberapa dokumen juga dititipkan kepada Ibu Koni waktu Ibu Koni datang ke Indonesia kemudian kembali ke Rusia. Karena pengalaman ketika Mas Hasto dipanggil oleh KPK sebagai saksi, ternyata juga di situ ada stafnya yang namanya Mas Kusnadi juga dikriminalisasi, diancam, diperiksa dengan mengelabui, dirampas barang-barangnya tanpa ada yang namanya surat penyelidikan terhadap Mas Kusnadi. Maka Mas Hasto waktu itu udah bilang, wah kalau seperti ini caranya, maka beberapa dokumen yang benar-benar dianggap penting, ya, itu diselamatkan, dititipkan kepada Ibu Koni dan dibawa ke Rusia. Dan di antara dokumen-dokumen itu ada yang menjadi bahan untuk nantilah video-video itu yang akan dirilis. Nggak ada tempat persembunyian lain, Mas, mesti bawa ke Rusia. Ya, yang bisa membuka skandal korupsi, penyalahgunaan wewenang. Makanya Kenapa nggak dititip ke Mas Guntur ya? bisa disebutkan ini lebih besar daripada kasus Watergate yang ada di Amerika. Ini kan Watergate itu kan kasus bagaimana penyalahgunaan penyadapan kasus hukum untuk membunuh lawan politik. Nah, kira-kira juga ini menjelang pemilu maksudnya. Waktu itu kan Watergate menjelang pemilu. Pemilu kok ya, tentu saja. Kita konteksnya adalah pemilu, Pilpres kemarin juga pemilu dan Pilpres. Kemudian setelahnya dalam konteks juga adalah pilkada dan juga sebelum-sebelumnya bagaimana alat hukum itu dipakai untuk mengkudeta pimpinan partai politik yang menjadi umum. Iya. Kalau pemilu kenapa kemarin waktu MK tidak dikeluarkan misalnya? Sebagian katakanlah, tidak semuanya. Itu kan tidak terkait dengan yang ada di MK, ya kan? Ya, ini kan terkait dengan hal-hal yang lebih besar dari situ, ya Mas ya. Bukan soal MK yang ada di bukti-bukti itu bukan kasus pemilunya ya, tapi bagaimana kekuasaan dan sebagainya itu dipakai untuk pemenangan misalnya. Itu juga akan nanti muncul itu. Ya, itu bisa dibawa ke MK sebenarnya. Sampaikan sesuatu. Jadi berapa kasus kalau disebutkan? Lebih dari satu kasus pasti? Iya, pasti lebih dari 5 kasus? Ya, 5 kasus lebih itu. Lebih dari 5 kasus bahkan. Ini luar biasa ini. Videonya puluhan. Mas Adi ada mau sampaikan sesuatu? Nanti ini akan ditayangkan di channelnya Refli Harun. Anda percaya dengan itu? Anda nggak percaya? Lah, kalau itu dinyatakan oleh Mas Hasto sendiri, oleh Bu Koni, oleh sekarang Guntur Romli, ya saya harus percaya dong. Oke. Kan orang yang mengatakannya adalah orang yang mengatakan kami punya bukti-bukti tersebut. Kami sudah buat video-video tersebut. Justru saya sebagai warga negara dan saya rasa kita semua, bahkan penonton televisi, itu mau menunggu sekarang. Itu adalah sebuah informasi yang sangat penting. Bahkan Bu Koni kan menyebutnya sebagai bom waktu akan meledak.
Ya saya kan nggak punya urusan sama orang-orang yang tadi akan diangkat oleh Mas Hasto dan Bu Koni ini kan. Iya. Maksud saya gini, yang korup kan bukan kita, bukan Anda, bukan kita semua di sini. Yang korup saya nggak tahu siapa karena belum disebut, ya. Tapi taruhlah dia bilang ada pejabat-pejabat selama ini yang skandal-skandalnya itu akan diungkapkan. Ya bagus dong. Iya. Memang pertanyaan saya adalah seperti Anda tadi ya. Bukannya seharusnya disampaikan lebih awal. Ya. Kalau emang Anda udah punya bukti-bukti korupsi, kenapa baru sekarang? Ya. Kalau ini terjadinya misalnya bukan tahun 2024, tapi 2023, 2022, ya diungkapkanlah. Mestinya semua indikasi korupsi itu dibongkar. Saya kasih contoh nih, kenapa misalnya sekarang kita tadi dikatakan KPK tiba-tiba sprint nih isu Harun Masiku. Saya duga ini ada kaitannya kan selama 4 tahun, koreksi saya kalau saya salah nih KPK ya. Selama 4 tahun sebetulnya KPK ingin membongkar itu tapi nggak bisa. Saya duga ya. Saya duga ini antara lain ada kaitannya dengan mantan ketua KPK yang bernama Firly Bahuri. Ya, saya duga dia udah bersalah kan, dia mundur, diberhentikan ya. Oh, dia tersangka sekarang. Jadi ini selama 4 tahun teman-teman KPK itu ingin segera membongkarnya. Karena mereka merasa punya informasi yang cukup bahwa something terribly wrong terjadi nih dalam kasus Harun Masiku. Dan sejak tahun 2020, lagi-lagi koreksi saya kalau salah, memang nama Hasto sudah disebut. Apakah sebagai tersangka, apakah terlibat, apakah pemeran, saya nggak tahu ya. Cuman sudah bahkan Jadi maksudnya waktu itu diintervensi oleh PDI Perjuangan. Tapi tadi disebutkan. Saya nggak bilang ada intervensi dari PDIP. Ada kecurigaan ke sana. Tapi saya sebutkan. Saya tidak ya. Logikanya maksud juga tadi. Kalau saya tetap logisnya diintervensi oleh PDIP, walaupun Ade bilang enggak ya. Sebutkan kalau seandainya Mas Hasto sebagai sekjen pada waktu itu yang berkuasa, ya kan? Pada waktu kan 5 tahun lalu sebelum pemerintah sekarang berkuasa, nggak akan ada kasus Harun Masiku itu, gimana penjelasannya? Setuju, saya cuma mau bilang bahwa dalam 4 tahun tersebut dari tahun 2020 sampai 2024 ya pasti ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencegah jangan sampai ini terbongkar. Karena buktinya adalah sekarang begitu udah ganti ketuanya, ya Firly Bahurinya diganti, ketua yang baru. Dan kemudian PDIP-nya sendiri tidak menjadi sebuah partai dominan, ya tiba-tiba sprint. Dan itu menurut saya ya biasa-biasa aja. Selama ini ditahan-tahan, begitu dikasih kesempatan sprint, ya. Kalau Anda tanya ke saya, menurut saya Pak Hasto salah nggak? Saya sih percaya dia salah. Tapi kan saya percaya belum tentu benar. Kok bisa percaya dari mana? Karena tadi dari 2020 sudah disebut, ya. Dari sekarang KPK pun dengan sangat percaya diri bilang bahwa dia, Pak Hasto, kami nyatakan sebagai tersangka. Ya, artinya mereka sudah punya cukup bukti nih untuk mengatakan bahwa Pak Hasto tersangka. Karena itu saya percaya. Saya nggak mau skeptis dengan apa yang dikatakan oleh KPK dong. Jadi data-datanya cukup untuk membuat kita percaya Pak Hasto bersalah. Nah, saya kembali ke pertanyaan Anda. Jadi memang data-data itu bahaya kalau ditutup-tutupi. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Hasto itu sebetulnya kurang tepat. Bahwa beliau itu selama ini sudah mengumpulkan bukti-bukti korupsi oleh para pejabat. Dari mana ke mana saya nggak tahu, tapi dia mengumpulkan data-data mengenai pejabat yang korup atau yang melanggar hukum, tapi dia diamkan. Nah sekarang ketika kasus dia sendiri lagi rame, kemudian dia bilang bahwa saya akan bongkar nih. Menurut saya itu nggak pantas. Seharusnya nggak pantas dalam arti begini. Kalau Anda memang punya data-data itu yang sangat kuat, yang seperti bom waktu, yang akan mengguncangkan Indonesia, kenapa nggak dari awal? Artinya itu adalah informasi-informasi besar, bukan informasi yang receh-receh. Bukan informasi yang nggak penting. Ini pasti penting. Pasti menyangkut nama-nama orang terkemuka. Nah, kenapa itu selama ini Anda tutup-tutupi? Dan kemudian bahkan saya sampai bertanya, betul nggak kalau Anda menutup-nutupi informasi mengenai korupsi, ya, dan Anda dengan sengaja menyembunyikannya di bawah meja, di bawah tempat tidur dan seterusnya, Anda turut bersalah dalam tindak korupsi tersebut. Iya, betul. Saya kasih bayangan nih. Kalau saja yang nanti akan
diungkapkan oleh Pak Hasto adalah sebuah korupsi yang dilakukan oleh pejabat X pada tahun 2022, 2 tahun yang lalu. Dan informasi tersebut dengan rapih ditutup oleh Pak Hasto sampai tidak diketahui oleh publik, dan baru sekarang dia ungkapkan bahwa pejabat X itu pada 2022 sebetulnya memperoleh gratifikasi sebesar 50 miliar rupiah. Menurut saya harusnya tahun 2022 itu diungkap kepada publik bahwa saya punya informasi nih mengenai Pak Ade Armando yang terima 50 miliar. Jika tidak diungkap dan baru diungkap sekarang ketika ada kasus, maka menurut saya mungkin salah nih. Ahli hukum lebih harus bicara di sini. Kalau itu dia diamkan, dia akan bisa masuk dalam kategori orang yang terlibat di dalam menyembunyikan informasi korupsi, dan itu adalah sesuatu yang terlarang dan dalam atau jangan-jangan korupsi. Dia juga ikut korupsi. Jadi saya ingin katakan begini. Dia juga ikut menikmati. Saya sih sangat gembira kalau Pak Hasto, Bu Kony sampai berani untuk membongkar ini. Karena memang perang melawan korupsi yang harus dilakukan Indonesia itu sangat berat. Jadi kalau ada orang-orang yang berani membongkar, maka kita akan menemukan, oh si Pak ini ternyata korup, si Pak ini ternyata korup, partai ini ternyata korup. Maka itu akan menimbulkan pengetahuan publik tentang betapa buruknya korupsi, dan bisa menimbulkan efek jerah buat siapapun yang ingin melakukan korupsi di Indonesia. Jadi saya sih termasuk orang yang menunggu sekali nih. Tolong dong Pak Hasto segera umumkan kepada publik. Tolong dong Bu Kony, jangan ditutup-tutup. Luar biasa guys, apa yang disampaikan oleh Mas Ade Armando. Itu kayaknya Mas Guntur langsung bungkam itu. Oke, di tengah pembahasan yang luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman PDIP yang mencoba untuk menguak banyak hal dan mengancam akan membongkar kasus yang luar biasa juga, yang ujung-ujungnya sebenarnya ini bagian dari balas dendam kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi jalan-jalan sama cucu guys. Kita langsung tonton dulu nih Pak Jokowi kita. Asik. Beliau ke Jakarta guys ya. Nah ini di Grand Indonesia kalau nggak salah. Luar biasa dengan keluarga, dengan cucu-cucu guys. Ya beliau tertawa-tertawa aja dengan isu-isu yang dimainkan oleh teman-teman PDIP. Halo dulu, halo. Halo, cucu. Aduh, kita nikmati aja dulu guys. Jangan terlalu pusing kita dengan isu-isu berat yang disampaikan oleh teman-teman. Lihat ya, Pak Jokowi tetap tenang. Beliau tetap membahagiakan cucu-cucu, ya. Ketimbang kemudian terjebak dengan isu-isu politik yang sampai dengan saat ini masih menghajar Pak Jokowi. Itu luar biasa. Kan gitu. Nah ini juga jadi pelajaran buat kita semua tentang bagaimana belajar menjadi politisi seperti Pak Jokowi guys. Ya. Jadi ketika penampilan konflik yang dimainkan oleh PDIP itu sendiri yang menghajar beliau, yang mengancam beliau, beliau justru punya kemampuan komunikasi secara efektif lewat media sosial. Itu menyampaikan kepada publik bahwa kita baik-baik saja, keluarga baik-baik saja, kita adem ayem. Ini bagus gitu. Jadi sekaligus beliau ingin memberikan informasi kepada kita semua bahwa keluarga ini baik-baik saja. Kan gitu. Dan lebih baik kita menghibur diri, kita melayani rakyat. Ya lihat. Sampai jalan-jalan lihat buaya gitu, karena buaya sekarang sudah banyak di partai politik. Aduh, luar biasa ketenangannya Pak Jokowi bersama cucu-cucunya. Ini di Jakarta guys ya. Jadi memang beliau ada kegiatan ke keluarga, karena memang juga kebetulan ternyata ada pernikahan dari anaknya Pak Anwar Usman, yaitu Hakim MK. Nah, ini ributin lagi nih masalah Hakim MK. Luar biasa. Besar banget nih buayanya guys. Iya. Tapi ini simbol sih sebenarnya. Pak Jokowi melihat buaya itu karena memang banyak orang yang punya mulut kayak mulut buaya. Aduh, luar biasa guys. Iya, banyak yang menyapa Pak Jokowi.
Luar biasa guys. Mantan presiden yang sering dihajar oleh orang-orang yang gagal move on tapi tetap bersahaja, bertemu dengan orang baik, tidak pernah mendendam, ya, tidak mau memperlihatkan bahwa dia sakit hati. Dia tetap ya ketawa-ketawa aja. Mau soal kemudian nanti beliau difitnah, beliau sudah merancangkan sesuatu, udah biarin aja, itu orang yang akan nilai gitu. Luar biasa. Kalau beliau orang jahat ya pasti akan mendapatkan karmanya gitu. Ini kan beliau justru semakin dicintai rakyat, kan gitu. Luar biasa. Ya. Bayangkan pas pampres pun sampai sibuk guys. Ini pasti anak wabah yang ada di situ sama anaknya Banteng ini pasti lagi pada dongkol-dongkol atau berubah sikap ini. Aku yakin orang-orang yang gak suka sama Pak Jokowi tapi kalau berpas-pasan dengan situasi seperti ini dan bertemu dengan Pak Jokowi itu berubah iman kayaknya. Aduh, luar biasa guys. Oke, lepas kangen dengan 5 cucunya. Apa yang teman-teman pikirkan dari video-video tadi? Mas Guntur kayaknya butuh kerja keras untuk membuktikan apa yang dia jadikan sebagai isu publik tadi ya. Soal Pak Hasto sedang menyiapkan video, ada skandal yang luar biasa. Mas Ade kemudian Mas Ade sih sebenarnya mendukung kepada pernyataannya Mas Guntur, tapi aku lihat dukungannya kayaknya retoris dalam artian ayo gitu. Kemudian kenapa baru mau dibongkar sekarang? Ya sudah, tapi sudah kita lihat Pak Jokowi adem ayem, beliau tenang-tenang. Silahkan kita tunggu di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita berjumpa di video-video selanjutnya. Pastikan Anda tetap waras. Offside, saya Bang Bill.